Ya, saya udah. Ini yang gabung mom admin semua. Mom yang lainnya kemanakah? Yuk. Semoga. Yang narasumber kita. Bentar. Oke. Assalamualaikum Mbak Dian. Oh, waalaikumsalam. Oh, kita mau mulai aja nih. Sepertinya mom yang lain nanti nyusul kali ya. Apa gimana nih? Bentar, apa kita mau tunggu dulu? Aku ngikut. Tunggu sebentar lagi kali. Ntar coba Oke. di-share. Iya nih, buat teman-teman yang ikutan live hari ini, ada punya kesempatan untuk dapetin buku terbarunya Mbak Dian. Cie, Borokallah ya. Itu buku pertama ya Mbak? Buku pertama Iya, ya? kalau solo pertama. Oh, alhamdulillah. Ada kesempatan untuk dapetin 5 bukunya Mbak Dian. Nanti teknisnya seperti apa? Ikutin aja terus live hari ini. Oke, bentar ya. Semoga masih banyak yang ikutan. Aku share ke WA juga. Oke, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tiga. Bisa aku taruh di sini dulu ya. Mom admin yang lain mungkin bisa dibantuin nulis apa ya? Itu yang masalah GA-nya nanti dibantu di komen. Nanti kalau mom yang aktif di IG Live ini ada kesempatan untuk bisa dapetin buku terbarunya dari Mbak Dian. Panggilannya Mbak Dian apa Mbak Farida atau Mbak Ismiama? Dian. Mbak Dian ya. Kita udah pernah ketemu kayaknya ya sekali ya kalau pas lagi acara blogger ya. Cuman kadang waktu itu masih diem-dieman. Sekarang tinggalnya di mana Mbak? Tangerang ya? Depok. Oh Depok. Hmm. Selain ibu rumah tangga kegiatannya apa Mbak? Selain ibu Sekarang rumah yang tangga dan blogger. Oh, selain ibu rumah tangga dan blogger ya. Apa ya itu aja sih kayaknya. Doain Aja bisa ya. nulis buku lagi. Amin. Semoga bisa keluar buku yang kedua, ketiga, dan keempat dan kelima. Tapi hebat loh. Apa sih namanya? Ikut kursus-kursus nulis atau ikut komunitas nulis gitu Mbak? Iya, jadi waktu itu memang waktu di Jogja, sebelumnya kan aku tinggal di Jogja. Oh Nah, gitu ya. ada komunitas namanya Temu Penulis Yogyakarta dan itu offline, jadi sebelum corona memangan. Oh, Nah, oh aku gitu. mulai Oh ikut, jadi pertemuannya tuh berarti 2 minggu sekali. oh, Hmm? berarti di Depok baru ya? Baru ya di Depok, Depok. aslinya itu sebenarnya aku dulu udah sempat pernah tinggal di Depok. Waktu tahun berapa ya? 2013 apa ya? 2 tahun di Depok, terus aku balik lagi ke Jogja, sekolah lagi kan, jadi ambil yang deket kampung halaman waktu itu karena punya anak, jadi supaya Oh anak ada iya yang iya iya. Oh, terus balik biar lagi ke ini ya, sini. biar ada yang jagain anak ya. Selagi kita Pas sekolah, kuliah juga anak ada apalagi yang ada jaga. PKL-nya kan. Terus habis itu balik lagi ke sini karena nanggung, jadi nungguin yang anak pertama itu masuk SD gitu, supaya nggak pindah-pindah kan. Oh, Akhirnya 2019 oh. balik ke Depok, karena suamiku kan kerjanya di Jakarta. Mm-mm. Tapi masih aktif ya nulis ya sampai sekarang ya. Karena kayak nulis itu pelampiasan. Karena buat kita kan pelampiasan apalagi kalau sekarang kan nggak banyak ketemu sama orang juga ya. Jadi pelampiasannya untuk ngobrol ya, dialihkan sama nulis gitu ya. Bener. Iya. Itu kalau boleh cerita dikit ya, waktu aku bikin buku ini itu
kan pas hamil 8 bulan ceritanya. Jadi Yang memang ketiga ya? Hamil yang ketiga ya? tiga ya. Jadi Oh, memang iya. kan nggak ngambil event blogger yang offline karena udah gede banget kan, Iya, daripada iya, iya. nyusahin teman-teman gitu kan, ngeri. Ya udah, nah ternyata pas memutuskan untuk nggak ngambil event offline itu deadline-nya buku pas banget 2 bulan, jadinya aku pakai buat ngerjain ini gitu Oh, ceritanya. iya, iya, iya. Soalnya kalau Jadi berhasil. Jadi kebetulan pas hamil ada kenangannya, ada hasilnya, dapat si bayi dapat buku juga ya. Jadi kayak punya anak dua ya. Hebat deh. Iya, produktif di sela-sela sibuk ngurus anak masih sempat bikin buku juga, alhamdulillah. Aku malah apa sih namanya? Aku kan juga gabung di komunitas apa Forum Lingkar Pena kan. Itu justru malahan malahan apa namanya? Belum kesampaian tuh bikin buku solo gitu. Jadi bukunya baru yang antologi-antologi aja. Antologi. Kita mulai aja ya Mbak Dian, nggak apa-apa deh segini, nanti biar yang lainnya nyusul ya. Ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mom semua, selamat siang. Aku perkenalan dulu ya, aku Uci, Risalah Husna. Kalau di flyer nulisnya Risalah Husna karena memang lebih banyak orang kenal sama aku tuh dengan Risalah Husna. Jadi ada cuman beberapa orang aja. Kalau di dunia blogger tuh hanya beberapa orang aja yang kenal dengan aku tuh dengan nama Uci gitu. Hari ini kita kedatangan narasumber yaitu Mbak Dian Farida Ismiyama yang alhamdulillah dia udah baru mengeluarkan buku perdananya yang judulnya Anti Stres Hadapi Anak Tantrum. Anti Stres Hadapi Tantrum pada Anak, terbalik. Ya itu sebenarnya dari judulnya aja tuh udah menarik banget ya, karena ini sangat berhubungan sekali sama mom semua dalam mengurus anak. Itu mungkin sedikit ya kalau mom yang ngerasain anaknya tuh nggak pernah tantrum, sedikit gitu ya, bukan yang nggak ada tapi mungkin sedikit. Kebanyakan memang usia usia antara 1 dan sampai 3 tahun ya, apa berapa tahun itu nanti dijelasin sama Mbak Dian. Itu memang ada masanya anak pasti tantrum gitu ya. Tantrum itu karena mungkin mereka tuh nggak bisa apa namanya, nggak bisa mengeluarkan gitu ya, nggak bisa mengeluarkan apa yang dia rasain, jadi dialihkan dengan marah gitu ya. Langsung aja, tadi udah ada sedikit perkenalan dari Mbak Dian juga, kita langsung aja apa sih, ngobrol-ngobrol seputar tantrum pada anak, sekaligus kita bedah sedikit buku, ada apa aja sih di dalam bukunya Mbak Dian ini gitu ya. Mbak Dian siap? Siap, Siap Mbak siap. Dian? Siap. Oke. Boleh diceritain nggak Mbak Dian proses kita sekarang ngomongin masalah tantrumnya dulu ya, untuk bukunya mungkin nanti kita omongin di belakang. Untuk masalah tantrum, mungkin Mbak Dian dalam menulis buku ini kan pasti kan sesuai dengan pengalaman yang Mbak Dian alami juga kan ya, tentang menghadapi anak tantrum. Nah, menurut Mbak Dian itu tantrum itu seperti apa sih Mbak? Mungkin bisa dijelasin. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Uci, apa Risalah Husna nih? Apa aja boleh. Aku udah dikasih kesempatan buat hari ini live tentang bukuku gitu ya. Semoga nanti bermanfaat gitu ya live hari ini. Jadi seperti tadi yang Mbak Uci bilang, bener banget aku nulis buku ini itu berdasarkan pengalamanku selama ini dalam mencari informasi dan mencari gimana sih cara yang tepat untuk menghadapi tantrum anak gitu. Karena terus terang anakku sendiri itu sampai usianya 7 tahun lebih itu tuh masih tantrum. Dan itu kalau misalnya Iya. baca teorinya ya, harusnya tantrum itu kan semakin besar usia anak, maka dia semakin berkurang kan, bahkan menghilang gitu di usia 4 tahun atau mungkin 3 tahun ke atas tuh harusnya sudah menghilang. Karena di usia tersebut anak-anak sudah bisa mengungkapkan perasaannya melalui verbal gitu, Iya. artinya kemampuan sudah lebih Iya. bagus gitu kan. Tapi yang terjadi sama anakku tuh nggak kayak gitu. Jadi aku sampai ke keliling rumah sakit, terus keliling biro psikologi buat mencari tahu anakku kenapa dan aku harus gimana gitu.
Nah, ternyata nggak semudah itu juga aku mendapatkan jawaban. Nanti bisa dibaca sih di bukuku gitu ya, gimana strugglingnya Iya. aku sama berbagai psikolog. Tapi rata-rata mereka itu menyatakan bahwa ini hanya masalah anak yang belum mengenal jenis-jenis emosi gitu. Jadi aku sama suamiku disarankan untuk mengenalkan kembali jenis-jenis emosi ke anakku. Terus habis itu psikolognya juga bilang bahwa nanti respon ketika anak tantrumnya itu harus sama antara pasangan, kakek nenek. Waktu itu kan aku tinggal sama orang tuaku gitu ya. Nah itu kalau bisa jangan sampai beda karena anak akan bingung seperti itu. Nah kemudian ya udah tuh aku praktekin kan sarannya, berhasil, tapi berhasilnya itu cuman kayak beberapa kali doang gitu. Nah, kemudian ketika ada pemicunya lagi, dia tantrum lagi gitu. Dan tantrumnya itu Hmm. durasi berjam-jam. Jadi nggak cuma yang 5 menit gitu tuh enggak, berjam-jam Hmm. dan dalam sehari itu lebih dari 5 kali. Bahkan pernah sampai 10 kali, Hmm. 15 kali. Jadi ya siapa sih orang tua yang nggak stres gitu kan? Stres ya, iya Karena benar-benar. Oh. ya, dan sebenarnya itu terjadi cuman sama anak pertamaku doang gitu, karena anak keduaku nggak kayak gitu. Jadi sempat tadinya tuh aku sampai takut gitu ya mau punya anak kedua karena mengira semua anak tuh seperti itu gitu. Tapi ternyata enggak gitu kan, itu nggak terjadi di adiknya gitu. Kalau adiknya ya tantrum, tantrum yang mungkin selama ini banyak ibu yang mengalami kan paling 5 menit gitu ya selesai gitu, karena tuh paling lama 10 menit lah gitu kan. Nah itu anak kedua aku seperti itu. Nah sementara yang anak pertama tuh beda gitu. Jadi sampai pada akhirnya aku belajar ke sana kemari, terus ikut kelas komunikasi pengasuhan anak juga. Terus sebenarnya ngajakin waktu di Depok, Mbak Ajeng itu dari Depok kan, dari Depok, dia dari masih Tangerang ya Mbak Ajeng ya. Nah itu dia ngajakin aku buat ikut kelas pengasuhan komunikasi pengasuhan anak, itu yang membawakan tuh juga seorang psikolog gitu ya. Jadi dari situ aku belajar komunikasi efektif gitu ke anak. Nah dari situ mulai mulai terurai nih, maksudnya ternyata selama ini salah tuh komunikasiku, cara ngomongku ke anak gitu. Jadi walaupun Hmm. penanganan tantrumnya udah benar, tapi ketika bahasa yang kita sampaikan baik itu intonasi, nada suara, ekspresinya itu tidak menunjukkan bahwa uh, anak akan menangkapnya tuh lain gitu loh. Seperti itu, kira-kira Hmm. ya. Hmm. Ini Oh ada di buku gitu. sih sebenarnya semua di situ. Nah, kemudian akhirnya sampailah pas anakku SD di sini di Depok, itu tadinya aku udah yang ya udahlah jalanin aja gitu, maksudnya siapa tahu nanti dia semakin besar semakin hilang tantrumnya gitu kan. Hmm. Ternyata Hmm. sekolahnya anakku itu melihat ada yang perlu dibicarakan gitu dengan orang tuanya, karena anakku di sekolah itu dia diem, jadi pasif Hmm. pasif terus Hmm. angka. Hmm. Karena pas kita bahwa di rumah tuh nggak kayak gitu, di rumah tuh dia lebih santai, suaranya keras gitu. Kan akhirnya sama Hmm. psikolog itu disarankan untuk ikut play terapi, jadi kayak terapi bermain seperti itu. Oh iya. Dan Oh. itu akhirnya baru ketahuan nih, ketahuan kalau ada isu sensori di anakku. Jadi kenapa dia gampang banget kepicu tantrumnya itu salah satunya dari isu sensorinya dia. Kalau misalnya teman-teman tahu istilahnya tuh kayak hipersensitif gitu loh. Nah, anakku tuh hipersensitif audio sama sentuhan di taktil gitu. Jadi kalau dia dengar suara keras sedikit, dia akan langsung berespon Oh, emosi ekspresinya gitu. lalu itu ya. Oh, oh, oh. Oh, Ya, gitu. bahkan Iya, kayak iya, cuma iya. keran, keran nyala yang ngagetin brrr, kayak gitu. Nah, itu dia juga langsung sensitif gitu. Sensitif Oh. dan akhirnya malah emosi. Nah, begitu juga dengan sentuhan, terus kayak suhu mandi gitu Hmm. ya. Mandi kalau kita airnya anget, di dia itu ternyata itu kepanasan kayak gitu. Oh. Jadi berbeda Jadi sama, pemicu memang berbeda sama, berbeda sama anak yang normal biasa. Maksudnya eh, berbedanya dalam hal, ya terlalu sensitif mungkin ya, ya Mbak ya jadinya ya. Oh, itu salah satu gitu. pemicunya. Dan selain itu juga memang kemampuan verbalnya itu di bawah rata-rata anak yang seusianya dia. Nah, itulah salah satu Hmm. alasan di usia yang sudah 7 tahun waktu itu dia masih tantrum. Ternyata kemampuan verbalnya Hmm. itu tidak sesuai dengan usianya. Gitu Oh gitu. sih. Apa memang ada apa sih Mas? Apa
ada diagnosa kalau speech delay atau gimana, Mbak? Enggak ya? Enggak, Jadi makanya dia, diagnosanya bukan. Kalau kemampuan bukan. bicara dia tuh ada gitu kan. Heeh. Cuman lebih ke kemampuan verbalnya itu. Jadi tesnya pakai tes intelijensi sih waktu itu. Jadi psikolog Oh, yang oh. ngetes kan. Nanti tuh ketahuan di situ. Kayak misalnya performance-nya itu sebenarnya dia tinggi skornya. Jadi kayak saya kalau misalnya apa dikasih pelajaran atau harus membuat sesuatu, menampilkan sesuatu, membuat project itu dia bisa. Praktek gitu ya, praktek bisa, tapi untuk mengungkapkan misalnya dalam bentuk presentasi, ngomong, nah itu yang dia kesulitan untuk menuangkan ide-idenya. Oh Gitu. iya, mungkin apa kesulitan merangkai gitu ya, kayak merangkai kata Ya, atau gimana? Oh iya. jadi Oh. kalau misalnya ini aku tak tulis nggak ya sini, kayaknya aku tulis juga di sini. Jadi ada yang namanya piramida of learning. Itu Hmm. adalah piramid apa ya, piramid pembelajaran gitu ya. Nah, di bawah sendiri itu sebenarnya fondasinya itu adalah sensori. Jadi indera ke Mm-mm. kita kan, pendengaran, visual, terus apa namanya sentuhan tadi taktil, termasuk vestibular, Mm-mm. keseimbangan. Nah, piramida paling bawah itu sensori. Sementara anakku kan masalahnya ada di isu sensori gitu. Oh. Nah, sedangkan yang atasnya itu nanti kayak misalnya kemampuan belajar itu paling atas. Jadi nanti ada perilaku, terus kemampuan untuk sosialnya, social skill, sampai yang atas itu kemampuan untuk belajar. Nah, makanya kalau fondasinya belum kuat, akhirnya yang ke atas itu kena semua gitu loh. Iya, benar. Gitu. Nah, ketika Jelasinnya si seperti itu. kakak, ketika si kakak dalam kondisi yang tantrum, terus kan apa namanya, misalkan tantrumnya berlangsung memang cukup lama, terus apa sih yang Mbak Dian lakukan supaya nggak apa namanya nggak ikut terbawa gitu loh, bahkan kadang kalau misalkan orang awam lah ya saya ya, kalau misalkan ngelihat anak tuh ngambek dan marah-marah terus kan bawaannya kan kita juga jadi ikut tersulut gitu ya, jadi ikut emosi gitu kan pasti kan. Nah, kalau Mbak Dian sendiri ini menghadapi itu kayak gimana? Itu ada di sini sih sebenarnya. Jadi di bab Boleh 3. dibocorin satu atau dua aja Oh, iya. gitu biar penasaran, jadi teman-teman nanti ada Hmm. Jadi aku tulis judulnya itu adalah Ayah Bunda Dilarang Ikutan Tantrum. Nah, terus ada iya. satu lagi kan, yang pertama bagian A itu kenapa kok orang tua tuh bisa ikutan tantrum. Kemudian reaksi orang tua yang membuat tantrum anak semakin menjadi-jadi. Jadi memang uh, ya sama seperti ibu lainnya gitu. Aku juga ada momen-momen di mana aku ikutan kepancing, terutama kalau misalnya kayak aku lagi capek gitu kan, lapar Iya. gitu, kurang tidur, Iya mungkin benar. lagi ada masalah sama suami gitu, itu pasti kita kepancing kan. Nah, itu yang sebenarnya harus kita sadari. Kita tuh kepancingnya karena apa sih? Apakah karena kita yang bermasalah, kita yang kurang tidur, kita yang lapar, atau karena perilaku anaknya gitu. Nah, sementara ada juga momen-momen di mana perilaku anaknya ini yang bikin aku emosi. Jadi aku sempat tulis tentang inner child di sini. Jadi kayak misalnya momen tertentu, aku tuh paling nggak bisa kalau lihat kayak rumah berantakan kayak gitu loh. Nah kalau tantrumnya itu ada Iya. hubungannya rumah berantakan, itu tuh aku nggak tahu kenapa langsung naik gitu loh emosiku. Beda beda dengan tantrum yang karena hal lain. Nah itu kita juga perlu menyadari sih, ini karena situasinya itu ada hubungannya dengan inner child kita atau karena apa. Nah lebih ke situ. Jadi nanti aku juga jelaskan sih caranya supaya orang tua nggak ikutan tantrum tuh gimana gitu. Kalau bocorannya sih yang pertama jelas ambil nafas. Jadi masuknya ke relaksasi. Ambil nafas Iya. 3 kali gitu. Diulang-ulang gitu kan, tarik nafas 3 kali, terus dihembuskan. Kalau masih belum juga tarik nafas lagi 3 kali dihembuskan. Dan kalau kita memang kita nggak bisa nahan emosi, maka kita harus pindah ke tempat lain gitu. Jadi jangan sampai apa namanya kita langsung berespon terhadap tantrum anak sementara kitanya sendiri udah emosi gitu. Jadi kita yang ngingkir lah ibaratnya. Kita yang ngingkir terus relaksasi tadi, ketika kita udah tenang baru kita hadapin anak gitu. Lebih ke situ sih. Walaupun prakteknya itu harus Lebih. latihan. Oh iya benar, benar banget. Itu nggak bisa ujuk-ujuk bisa gitu, karena memang harus ada proses, ya kan? Kalau memang kita, misalnya kalau orang tuanya settingannya, settingannya karakternya bukan yang sabar banget, pasti kesulitan banget kalau ngelihat anak tantrum. Kayaknya maunya bawaannya tetap marah gitu. Nah, Mbak Dian,
kan kalau yang si kakak ini kan yang tantrum ini kan si kakak nih yang pertama nih. Ada kemungkinan nggak sih Mbak kalau misalkan si kakak ini posisi karena dia sebagai anak pertama, kemudian dia punya 2 orang adik, jadi merasa dia tuh kayak terbebani dengan 2 adiknya itu. Menurut Mbak Dian gimana tuh? Kayak gitu. Kalau anak pertamaku itu dia udah mulai tantrum sebelum punya adik sih. Jadi emang Oh dari gitu, kecil. oh. Jadi memang Cuma sudah kelihatan dari, oh gitu. Oh, dari bayi bahkan sebenarnya. Jadi oh, aku juga tulis di buku. Jadi kan memang nggak semua anak itu punya mungkin istilahnya bakat tantrum gitu ya. Hanya anak-anak yang kalau tahu istilahnya ada anak yang mudah dan ada anak yang sulit gitu kan, difficult child gitu oh, kan. Ada juga yang slow to warm gitu kan. Nah, tantrum itu lebih sering terjadi pada anak-anak yang dia difficult gitu. Dan itu udah kelihatan dari lahir sebenarnya. oh. Dari bayi, sorry. Dari Oh, kalau bayi. boleh tahu, iya maksudnya kalau boleh tahu apa tuh Mbak yang bisa Mbak apa yang bikin Mbak yakin kalau misalkan dia tuh memang dari bayi udah ada bawaan apa tantrum terus gitu loh. Apa Mm-mm. yang Mbak Dian lihat gitu dari si kakak ini? Kalau dari kakak, tadi ya sensitivitasnya itu beda sama adik-adiknya lain. Jadi kayak misalnya malam itu dia kebangun gitu ya karena digigit nyamuk nih. Oh, Kalau adik-adiknya itu aku olesin minyak, terus aku gendong, aku ulus-ulus gitu, udah tenang gitu kan. Nanti bisa tidur lagi. Kakak tuh nggak gitu. Jadi kakak tuh mau aku olesin minyak, mau aku gendong, dia tetap nangis. Nah itu ternyata oh, dia mungkin rasa sakitnya yang dialami sama kulitnya itu lebih besar dibandingkan orang normal gitu, rasa sakit yang dialami oleh bayi yang biasa seperti itu. Makanya dia hmm. merasa tidak nyaman walaupun udah diminyakin, walaupun udah digendong, tapi ternyata ketidaknyamanannya tersebut itu masih dia rasakan. Itu salah satunya. Kemudian kayak apa namanya, pola tidurnya itu juga berantakan, beda sama dengan adik-adiknya yang lain. Terus waktu proses MPASI itu dia juga paling sulit, termasuk paling sulit gitu. Tapi yang jelas terus kayak mandi itu dia Hmm? hampir 90% tuh nangis, selalu nangis kalau mandi, dari bayi loh itu. Dan aku Oh, nggak tahu, masya Allah ya ya ya. waktu itu kan pikirnya mungkin kayak haus gitu kan, haus. Airnya, Terus ah. aku susuin dulu, udah disusuin, udah bangun tidur gitu ya ibaratnya, udah habis makan misalnya ya. Jadi semua penyebab tuh udah aku usahakan untuk dieliminasi gitu ya. Tetap nangis. Hmm. Nah, itu 90%-nya Oh loh. gitu. Adiknya nggak kayak gitu. Bayangin tuh. Oh. Wah, struggle-nya ya luar luar biasa ya dari dia bayi ya ternyata ya. Iya. Makanya bikin buku ini memang kayak mengungkapkan kayak menuangkan semua yang pernah dialami. Jadi lancar gitu ya Mbak bikin bukunya. Iya Terus benar. iya. Terus Mbak, kalau misalkan gimana sih Mbak kalau misalkan kita bisa tahu kalau misalkan anak kita tuh punya masalah dari sensitivitas itu dan kapan waktunya kita harus pergi ke psikolog gitu untuk konsultasi. Maksudnya dalam kondisi apa kita bisa mengira wah kayaknya anak saya ada beda nih sama anak yang lain gitu. Mungkin bisa dijelasin nggak? Bisa dikasih penjelasan mungkin Mbak? Maksudnya dalam kondisi apa kita bisa konsultasi ke psikolog gitu? Hmm. Sebenarnya kalau aku pribadi itu kan dulu belajarnya semuanya kan otodidak ya, karena nggak punya basic tentang pengasuhan anak atau pendidikan anak atau psikologi gitu kan. Dan Hmm. itu sebenarnya kayak mungkin naluri gitu ya, ketika kita tahu ini kok anak kok aneh, mungkin istilahnya Hmm. kalau misalnya kayak makan gitu ya, makan bisa dihitung dengan jari lah dia GTM-nya gitu sehari atau berapa kali gitu kan, itu Hmm. mungkin masih wajar, masih masuk tahapan yang wajar gitu kan. Nah tapi ketika kita udah ngusahain semua cara, kayak misalnya udah ganti menu, udah benerin tekstur gitu kan, udah memperhalus atau membuat kasar teksturnya, tapi tetap aja hal itu terjadi. Nah itu kita mungkin harus mulai waspada nih, ini jangan-jangan ada sesuatu gitu kan, ada hal lain selain dari menu makanan yang dia makan gitu. Itu salah satu contohnya ya, misalnya dari pengamatan kita dalam hal MPASI anak gitu. Sama halnya dengan kayak tadi kan, kalau setiap usia bayi itu kan ada milestone-nya kan. Jadi kapan seharusnya dia sudah bisa menangkap suara, kapan dia seharusnya sudah bisa merangkak gitu kan. Nah, Hmm. kalau Iya. memang terjadi hambatan dan
sifatnya itu terlalu jauh dari idealnya, dari usia yang ideal dia, nah itu kita memang harus mulai ini sih, cek gitu ya, cek ke dokter anak atau dokter tumbuh kembang, kayak gitu sih menurutku. Tapi biasanya memang lebih ke naluri orang tua ya gitu, artinya kita Iya sih. tahu nih anak ini nih apa ya, kayak ini cuman karena sesuatu yang sifatnya sementara aja atau ada hal lain sih sebenarnya yang dibalik semua ini gitu, entah masalah medis atau masalah psikologi gitu ya, lebih ke situ sih. Oke. Wah, aku nggak bayangin sih Mbak kalau misalkan punya anak yang tantrumnya itu kan anakku kan laki semua, maksudnya tiga tuh laki-laki dan satu perempuan. Yang pertama, yang terakhir ini sih yang lumayan memang menguras tenaga karena dia tuh apa-apa karena itu ya, karena belum bisa mengungkapkan, jadi komunikasinya belum dua arah. Jadi kalau misalkan nggak mau apa-apa tuh dia apa sih itu loh yang di lantai tuh begitu kayak cranky gitu ya. Nah, oh iya, saya mau tanya kalau misalkan antara cranky dan tantrum itu sebenarnya ada itu nggak sih Mbak? Kalau menurut Mbak Dian ada perbedaan nggak sih? Apa cuman karena cuman istilahnya aja gitu? Kurang lebih sama sih. Sama ya? Iya, tantrum itu bahkan kayak ada di buku yang nantinya bisa dibaca gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya, misalnya sesuai usianya, apakah dia merengek saja atau sampai melempar barang atau Sampai menendang-nendang misalkan kaki. nyakitin diri sendiri kan yang lebih bahaya gitu ya Mbak ya? Maksudnya ada yang kayak gitu. Jadi Iya ya. emang manifestasi itu tuh banyak sih. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya Mbak. Ini pertanyaannya udah lumayan banyak sih. Ini ada di kolom komentar, ada di kolom Q&A. Saya pilih dulu pertanyaannya. Sebentar. Nah, ini mana nih? Lah, nggak muncul ya? Sebentar. Itu betul. Oh ini nih. Muncul nggak, Mam? Muncul nggak sih Mbak? Muncul. Muncul. Nah iya. Mam mau tanya dong. Enggak di aku kok nggak kebaca sih. Ngatasin anak tantrum pas di tempat umum. Oh iya iya. Ya mungkin tuh Mbak Dian bisa menjelaskan seperti apa mengatasi itu sebenarnya. Sebenarnya itu juga sih ya. Wah, tips yang itu aja lah Mbak. Apa sih namanya? Yang simpelnya aja gitu. Karena kan memang kita malu juga ya kalau misalkan kita tiba-tiba nggak ada masalah, nggak ada apa, tiba-tiba si anak tantrum di pinggir jalan kan, terus memang memalukan sebenarnya. Gimana kalau menurut Mbak Dian? Jadi sebenarnya prinsip utamanya itu pencegahan ya. Jadi sebelum anak diajak pergi, itu kita harus sounding dulu nih. Mau kemana, mau ngapain, berapa lama, dan boleh apa aja. Jadi misalnya kasih contoh lah ke minimarket gitu ya. Nah itu kita harus udah jelasin dari malamnya atau dari sehari sebelumnya. Kita cuma boleh beli apa aja gitu. Terus nanti kita mau pergi itu misalnya 30 menit kayak gitu. Jadi anak dari awal sudah tahu duluan nih kalau misalnya dia tidak boleh mengambil sesuatu yang tidak disepakati di awal gitu kan. Biasanya anak tantrum di tempat umum tuh contohnya kayak dia pingin mainan atau pingin permen yang nggak kita bolehin gitu kan. Sementara dari awal kita tuh nggak bilang kalau itu nggak boleh. Nah itu kan anak jadi bingung sendiri kan. Itu nggak boleh. Nah harusnya kita dari awal udah sounding dulu apa aja yang nggak boleh dibeli atau apa aja yang boleh dibeli gitu. Nah ada juga penyebab anak tantrum di depan umum yang dia lelah gitu. Misalnya nih ibu orang tuanya gitu ya, keliling mall berjam-jam gitu kan. Nggak tahu anaknya capek gitu ya. Ya dia capek melewatkan waktu tidurnya, terus mungkin makannya telat. Nah itu yang sebenarnya harusnya kita cek duluan gitu. Jangan sampai anak kelewatan waktu tidurnya, jangan sampai anak terlalu lelah, dan jangan sampai anak melewatkan atau terlambat waktu makannya. Salah satu contohnya itu penting banget sih. Tapi kalau udah kejadian, gitu ya. Nah kalau udah kejadian gimana? Kalau udah kejadian, kalau aku karena di tempat umum gitu ya, yang dilakukan adalah bawa anak ke tempat yang aman gitu. Kalau misalnya itu di mall, ya berarti kita angkat dia gitu kan, barang-barang di situ jadi berantakan kan, atau kita malu, ya kita angkat dia ke tempat yang aman gitu. Artinya ya dibawa ke kendaraan.
bawa ke kendaraan atau dipinggirkan lah, yang supaya tidak banyak orang yang melihat atau tidak banyak barang-barang yang bisa terkena gitu. Nah dari itu praktek cara penanganan tantrum yang sebenarnya sama sih, sama mau di tempat umum atau mau di rumah itu penanganannya sama. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah kita membiarkan dia untuk melepaskan emosinya dulu, gitu. Cara Jadi dibawa ke tempat yang aman dulu ya, maksudnya jangan terlalu kelihatan banget sama orang, karena bisa jadi si anak ini tantrum karena sengaja karena dilihat banyak orang, udah gitu. Itu kan ibu aku malu nih, jadi ntar aku dibeliin nih gitu kan, mungkin ya bisa jadi. Bisa jadi juga kayak gitu. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua. Menghadapi dua anak balita yang tantrum bersamaan gimana, Mbak? Tuh, sedangkan ibunya sendiri tuh di rumah nggak ada siapa-siapa, mungkin nggak punya ART, nggak ada yang bantuin ngomong gitu. Nah, betulan Mbak, ya kebetulan Mbak Dian juga masih ada anak balita juga kan ya di rumah ya. Misalkan si kakak sama si adik tuh tantrum barengan gitu. Gimana tuh Mbak? Kalau tantrum barengan ini karena berantem atau dua-duanya cari perhatian gitu ya, anggap aja seperti itu. Iya, dua-duanya cari. Nah kalau aku adalah kalau misalnya dua-duanya cari perhatian, ya kita bawa mereka ke satu tempat gitu. Nah kemudian dari situ dengan perlakuan yang sama, responnya langsung aja gitu ke dua anak tersebut gitu. Jadi tadi aku bilang ya, mengerti emosi mereka, memberi label atau memberi nama emosi mereka, kemudian kita berempati dengan emosi tersebut. Jadi misalnya si kakak marah gitu kan, sementara si adik sedih ya, kita sebutkan aja, kakak sedih ya, kakak marah ya, bunda tahu kakak sedang marah gitu. Nggak apa-apa kakak boleh marah kok gitu, tapi nggak boleh memukul gitu misalnya kan. Terus ke adik kita langsung bilang, adik tadi tahu kalau adik sekarang sedang sedih, nggak apa-apa adik menangis gitu. Bunda tunggu di sini ya sampai kakak dan adik selesai marah dan sedihnya. Gitu. Jadi langsung di hadapan mereka langsung ngadepin dua anak gitu loh. Nah, kemudian baru kita tawarkan apa yang bisa Bunda lakukan supaya marahnya kakak berkurang dan sedihnya adik berkurang. Kemudian kita tanyakan nih, mereka maunya apa? Boleh nggak Bunda peluk? Atau apa kakak dan adik pingin minum gitu misalnya. Nah, terkait dengan tadi penawaran apa yang bisa orang tuanya lakukan gitu ya untuk mengurangi perasaan emosi mereka yang sedang terjadi, itu ada beberapa cara. Jadi kalau aku dulu itu anakku yang pertama itu dikasih tahu psikolognya ada kayak alat bantu gitu. Alat bantunya itu namanya kartu tenang. Jadi di situ ada berapa kartu ya, aku agak lupa. Yang isinya itu adalah cara-cara yang bisa dipilih anak ketika dia sedang tantrum, gitu. Jadi kayak tadi dipeluk, kemudian misalnya dia memeluk boneka, atau dia minum, atau dia tiduran di bantal gitu ya. Nah itu ada cara-caranya gitu. Tapi tanpa kartu tersebut pun itu nggak masalah sih. Nah, itu bisa kita tanyakan di saat anak-anak lagi tenang gitu kondisinya. Maksudnya kita sampaikan gitu ya, kakak kalau misalnya marah, nanti bisa boleh loh. Jadi kita kasih tahu, marah yang tepat itu seperti apa. Misalnya kakak kalau marah boleh loh pukul-pukul mental kayak gitu. Atau boleh loh masuk kamar. Nah, itu kita kasih tahu. Tapi kasih tahunya di saat anak yang tenang. Sementara ketika dia tantrum, yang bisa kita lakukan adalah memberi nama emosinya, dan membiarkan dia melepaskan emosinya sambil kita menemaninya gitu. Jadi kita berempati terhadap emosinya. Gitu sih. Sama aja. Jadi mau di tempat umum, mau balita, mau satu orang, caranya sama. Jadi itu ya. Jadi memang harus punya sabar yang ekstra gitu dalam menghadapi anak tantrum. Dan memang karena memang kalau misalkan anak tantrum ya, kita kan pengennya anak kan nggak bakal tantrum sepanjang dia, maksudnya sepanjang waktu lah dia nggak tantrum. Tapi kalau misalkan tiba-tiba dia misalkan tantrum terus kita buru-buru tenangkan, dia akan bikin tantrum itu sebagai senjatanya dia untuk menaklukkan kita gitu ya.
kan seperti itu. Dan yang utama emosinya nggak terlepas gitu. Jadi kalau kita buru-buru diem kan, jangan nangis gini-gini gitu kan. Biasanya seperti itu kan, shoot diem gitu kan. Malu nih mama malu gitu kan. Itu yang terjadi. Iya. Emosi itu masih kependem sebenarnya dan bisa meledak sewaktu-waktu. Iya. Dia sebenarnya masih pengen teriak gitu, masih pengen marah-marah atau pengen eksplor sana sini, tapi kita diem karena kita malu atau gimana. Jadi ya itu emosinya nggak keluar sempurna. Sekarang lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini tentang apakah hypnoparenting bisa menjadi cara mengatasi tantrum? Seperti itu, Mbak. Hypnoparenting yang dimaksud tuh kayak gimana ya? Aku taunya soalnya hipnoterapi sih. Ya mungkin seperti itu, mungkin mirip-mirip ya. Cuman ini hipnoterapinya lebih ke orang tua yang melakukannya gitu. Gimana tuh Mbak? Apa mungkin bisa itu coba kayak misalkan hipnoterapi untuk mengatasi anak tantrum itu ada nggak sebenarnya Mbak? Seperti apa? Apa cukup dengan kata-kata gitu? Kalau terus terang aku kurang tahu ya yang dimaksud dengan hypnoparenting itu seperti apa. Tapi kalau yang dimaksud adalah kayak relaksasi ya. Nah itu memang itu bagian dari cara kita mengajarkan ke anak untuk melepaskan emosi dengan tepat gitu kan. Artinya kita boleh banget gitu ngajarin ke anak ketika kamu marah, kakak setelah selesai marah gitu kan, atau ketika kamu marah kakak boleh kok tarik nafas gitu supaya marahnya cepet reda gitu, atau supaya nggak deg-degan lagi. Itu nggak masalah gitu, kita bisa aja mengajarkan relaksasi terkait dengan cara mengelola atau melepaskan emosi gitu kan. Cuman kalau hipnoterapi lainnya misalnya kayak, soalnya aku taunya tuh kalau hipnoterapi tuh kayak misalnya kita ada trauma gitu, terus matanya tutup, terus nanti hipnoterapisnya bayangkan gitu-gitu kan? Iya benar-benar kayak gitu. Mungkin yang dimaksud dengan hipnoparenting untuk mengatasi tantrum ini lebih ke ini ya, lebih ke kita lebih ngertiin aja perasaan anak gitu ya, lebih diajak bicara juga gitu ya. Sebenarnya Mbak, saya tadi lupa. Kalau misalkan tantrum itu idealnya sebenarnya tuh terjadi di rentang usia anak dari berapa sampai berapa sih Mbak? Sebenarnya kalau normalnya gitu. Normalnya ya, sejak mereka masih bayi gitu sampai usia 4 tahunan itu seharusnya sudah 4 tahun lah. Oh, sampai 4 tahun. 4 tahun. Oh, sampai 4 tahun ya, Mom. Jadi kalau lewat dari 4 tahun masih tantrum, nah itu perlu dipertanyakan juga. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini tadi udah ya, batas usia anak dikatakan tantrum itu sebenarnya normalnya tadi sampai 4 tahun ya kalau kata Mbak Dian. Dan lebih misalkan lewat dari 4 tahun masih tantrum, mungkin bisa diajak ke dokter anak atau ke psikolog, mungkin biar bisa konsultasi juga ya Mom ya. Iya benar. Kemudian sebentar, pilih lagi. Nah, ini juga sama pertanyaannya. Sama. Anak tantrum biasanya mulai berapa tahun ya Mbak? Gini, kalau bayi itu sebenarnya kan dia memang belum bisa berkomunikasi secara verbal ya. Jadi komunikasinya itu pasti dengan nangis kan. Jadi istilahnya ketika bayi manifestasi tantrumnya itu bukan menangis gitu. Karena emang dia cuma bisa nangis kan kalau bayi. Lain halnya ketika sudah agak besar, dia mulai kayak tadi ya menendang-nendang gitu, atau misalnya berteriak gitu kan. Nah itu udah masuk tantrum sih. Jadi mungkin tiba-tiba nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia nangis atau dia teriak-teriak itu bisa disebut tantrum juga ya Mbak? Ya. Tapi kalau tantrum itu pasti ada pemicunya sih. Nih ya, ini kalau dibagi kalau dibagi kategorinya itu ada yang di bawah usia 3 tahun, itu dengan menangis, menjerit keras, terus memukul dan menendang, sampai punggungnya melengkung-lengkung, melempar barang. Nah, itu contoh-contoh manifestasi tantrum gitu. Jadi kalau anak kita mengalami hal tersebut, kemungkinan besar dia sedang tantrum gitu. Kemudian kalau usia 3 sampai 4 tahun, perilakunya sama dengan anak di usia bawah 3 tahun, ditambah dengan merengek-rengek, berteriak,
membanting pintu itu juga. Terus usia 5 tahun ke atas itu ada yang sampai memukul saudaranya atau temannya, memecahkan barang dengan sengaja, terus mengancam, itu juga ada manifestasi tantrumnya. Gitu. Tapi ya itu usia, seharusnya kalau usia 4 tahun ke atas itu kan kemampuan verbalnya udah ini ya, udah mulai bagus kan ya. Idealnya udah nggak, tapi ketika harusnya ya masih tantrum di atas usia tersebut, nah itu mulai diwaspadai sih. Jelas ya Momia. Kemudian ini nih, wah pertanyaannya agak-agak gitu susah nih. Apa aja red flag atau ciri yang butuh perhatian khusus dari tantrum? Waduh, red flag. Red flag tuh ini ya, bendera merah. Bendera kibar bendera putih gitu. Kalau nyerah. Oh mungkin itu apa sih namanya, tanda-tanda gitu kali ya yang dimaksud dengan kisti. Silakan Mbak, yang butuh perhatian khusus dari tantrum. Red flag itu maksudnya red flag. Mungkin perhatian khusus yang waspada gitu. Ya, bisa jadi yang kita butuh waspadai. Kalau yang dimaksud adalah perhatian khusus dari orang tuanya, ciri apapun itu harus kita perhatikan. Jadi maksudnya jangan dicuekin gitu, karena anak-anak itu membutuhkan orang tua untuk meyakinkan mereka bahwa perasaannya itu dimengerti oleh orang tuanya. Jadi jangan nunggu sampai anak banting barang dulu baru kita perhatiin gitu, jangan gitu. Ya, jadi kalau udah kena ada yang tantrum, harusnya sih idealnya ya kita tinggalin tuh semua pekerjaan kita. Jadi kalau lagi masak pun matiin dulu kompornya gitu, terus kita dekatin anaknya. Karena kalau nggak diperhatikan, nanti kan dia berarti akan semakin kan, ibaratnya udah nangis, ibunya tetap masak gitu kan, akhirnya dia banting barang, tetap masak gitu, akhirnya dia mukul saudaranya gitu kan, baru akhirnya memperhatikan. Nah itu jangan sampai terjadi gitu. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang butuh perhatian khusus dari profesional, kayak misalnya psikolog atau dokter anak atau dokter tumbang anak, itu tadi yang sudah aku sebutkan ya, ketika durasi, frekuensi, sama usia anak tantrumnya itu di atas batas kewajaran gitu. Jadi tantrum sendiri pun itu ada durasi kayak maksimalnya lah gitu. Jadi 30 menit ke atas itu udah di luar kewajaran ya, bahkan mungkin 15 menit ke atas itu udah di luar kewajaran gitu. Kayak anak pertamaku tuh tantrum bisa sampai 1 jam loh, 1 jam 2 jam itu kan udah aneh ya. Lama banget, iya benar. Frekuensi sendiri juga ketika udah lebih dari 3 kali sehari gitu, bahkan sampai puluhan kali, nah itu udah alert ya, udah red flag lah istilahnya, red flag bahwa butuh assessment dari profesional. Itu sih. Oke, semoga menjawab ya Mom Kisti. Nah ini lagi, kalau tinggal sama mertua, anak tantrum sering cepat-cepat didiamkan oleh neneknya. Sebagai orang tua tuh harus gimana? Nah ini problematika yang tinggal sama mertua atau sama orang tua. Kan kadang saya juga sempat ngerasain, kan sempat tinggal sama mama kan. Jadi di anak pertama itu, jadi kan kalau nenek itu nggak mau tuh kalau cucunya tuh sampai nangis. Jadi kalau misalkan dia nangis tuh langsung buru-buru didiemin. Minta apa dikasih, minta apa dia kasih. Nah pola asuh yang kayak gitu kan yang mungkin bertentangan dengan kita. Nah, sebagai orang tua harus gimana nih Mbak kalau menemukan kasus seperti ini? Jawabannya ada di bab 10. Ya, ada di bab 10. Oh, ingat ya, ada di bab 10. Pas ya, bocorannya dikit Mbak. Ini kalau misalkan ya, karena aku juga ngalamin, karena aku juga sempat tinggal sama orang tuaku gitu ya. Jadi ini babnya itu judulnya adalah kesepakatan dengan pasangan dan pengasuh anak. Kemudian tips membangun komunikasi efektif dengan pasangan dan pengasuh. Pengasuh ini termasuk kakek nenek, orang mertua gitu. Ya orang tua ataupun mertua gitu ya. Jadi yang utama adalah pertama itu memang komunikasi dulu gitu. Jadi gimana kita bisa membuat kesepakatan dengan orang tua gitu ya terkait penanganan tantrum gitu. Cuman kan nggak semua orang tua mau mengikuti pola pengasuhan kita kan. Nah itu yang butuh istilahnya komunikasi efektif gitu. Gimana kita bisa berkomunikasi dengan orang tua untuk menyampaikan maksud kita tanpa menyakiti hati atau menyakiti harga diri mereka gitu. Apalagi orang tua udah lebih makan asam garam gitu kan ya.
Iya. Nah, susah kan di situ kan. Nah, di bukuku nanti bisa dibaca gitu Nggak ya. apa-apa sekalian promo, iya. Ya, bisa dibaca gitu ya. Kalau misalnya orang tuanya tipe yang dia open minded gitu ya, kita mungkin bisa kayak misalnya kasih tahu mereka artikel-artikel atau jurnal-jurnal atau mungkin buku ini gitu ya untuk dibaca sama mereka gitu. Tapi kalau orang tuanya adalah tipe yang agak susah nih, agak susah untuk terbuka gitu terhadap sesuatu hal yang baru, aku dulu melakukan hal adalah ngajakin orang tuaku ke profesional gitu. Jadi supaya mereka dengar sendiri gitu. Oh, Dengar sendiri dari dokter atau dari psikolog terkait dengan pengasuhan anak ini. Gitu sih kalau aku. oh, memang jadi harus itu ya, intinya memang komunikasi. Kita mau bikin pola asuh yang kita mau, sedangkan orang tua berbeda dengan pola asuhnya. Kan pola asuh orang tua dulu kita kan ya belum kenal ilmu parenting dan segala macam, memang harus dikomunikasikan ya, semuanya juga memang harus dikomunikasikan. Jangan sampai kan ada ketersinggungan di orang tua juga ya. Itu malah lebih lebih kasihan lagi. Apalagi ada pertanyaan yang belum dijawab, sebentar. Sebenarnya anak yang lagi tantrum apabila didistract dengan sesuatu yang disukai atau lebih efektif atau justru malah tidak efektif gitu mungkin kayak. Nah, itu jawabannya tadi ada di sebenarnya buku. udah ada yang udah kejawab juga tadi pas kita ngobrol ya. Jadi kalau misalkan anak tantrum itu buru-buru kita alihkan dengan apa yang dia mau, sebenarnya gak bagus juga seperti itu ya Mbak ya. Ya, ya benar. Untuk anak-anak yang lebih kecil mungkin dia akan efektif ya, karena kan masih gampang keselamur gitu kan. Tapi efek jangka panjangnya sih artinya di situ kita mengajarkan dia untuk lari dari masalah gitu kan, lari dari emosinya gitu. Akhirnya ya emosinya tadi tidak tersalurkan, terpendam dan bisa meledak waktu-waktu. Lebih ke situ sih intinya. Terus kayak misalnya kita alihinnya tuh, ayo diem. Nanti kalau diam bunda kasih es krim gitu kan. Nah itu Iya. sebenarnya kita udah itu perilaku orang tua yang kita secara nggak langsung, secara nggak sadar mengajarkan anak bahwa konsep suap penyuap itu nggak masalah gitu loh. Itu salah satu iya. jangan dilakukan. Ya, jadi jangan buru-buru langsung didistract dengan sesuatu yang membizi. Kalau si adik lagi ngambek, kita ajak ngobrol dulu, atau enggak dipeluk dulu, mungkin didiem ditanya. Kita kasih nama emosinya. Kita kasih pelukan setelah dia mungkin agak reda. Kemudian, wah, ini pertanyaannya, Mbak, ada ponakanku tengah malam tiba-tiba bangun terus nangis. Sebabnya apa ya? Kan kadang, nah aku juga pernah tuh ngalamin pas bayi mungkin belum 5 bulan ya. Ya pokoknya bayi lah. Jadi tiba-tiba dia nangis, kejer banget, dan kita gendong, dia tetap nangis terus. Kita nggak tahu sebabnya itu apa. Apa perilaku seperti itu bisa dikatakan tantrum? Mungkin ini anaknya udah gede kali ya. Usianya berapa dulu ya yang pertama. Kalau sebabnya apa ya aku nggak tahu. Kan nggak lihat langsung. Mungkin usianya berapa. Kalau misalnya bayi itu kan ada istilahnya kolik kan, kemungkinan besar bisa aja dia kolik. Kalau atau bayi ada atau yang bikin dia nggak nyaman, entah ada badannya nggak enak gitu, atau misalnya kayak tadi digigit nyamuk gitu kan, atau sesuatu di perutnya tadi kan, karena itu kolik ya. Yang sering terjadi sih kolik kalau misalnya bayi gitu. Tapi anak usia yang lebih besar, yang bisa kita lakukan adalah memperhatikan, jadi observasi, ini anak kenapa gitu kan, apa cuma mimpi buruk doang atau ada sesuatu bisa hal jadi yang dia nggak nyaman. Kan bisa jadi digigit nyamuk gitu ya, kita nggak tahu, tiba-tiba dia digigit nyamuk, nangis, kejer gitu kan, bisa jadi. Atau mungkin popoknya penuh, atau dia tiba-tiba lapar, bisa jadi kan tengah malam lapar minta makan, bisa jadi kalau seperti itu. Itu dia sering juga sih tiba-tiba malam bangun nangis, dan aku perhatikan gitu ya, aku observasi dia kayak lebih ke mimpi buruk gitu loh. Jadi misalnya nih paginya tuh dia main sama
temennya, terus Ah. berantem. Nah, itu malamnya tuh dia kayak masih kebawa gitu loh. Itu juga Oh bisa sih gitu, bisa kejadian. jadi ya. Karena itu Ah. bisa ya. Jadi Oh malam iya tuh bisa dia jadi sampai ya Mbak ngigo, seperti ini. sampai apa ngigau. Nah, itu kan ketahuan ya kenapanya. Ternyata ada perasaan dia yang mungkin belum tersalurkan waktu dia berantem sama temannya ini gitu. Jadi makanya sampai ke bawah di malam hari. Gitu sih. Tapi itu ya Iya. bisanya kita observasi Iya untuk bisa tahu kita lihat dulu kita kenapanya. atau nggak kita. Kalau bisa ditanya mungkin kita tanya dulu adik kenapa gitu ya. Kemudian ada pertanyaan ini Mbak dari Mbak Mita, dari Mbak Mita, mungkin ada nggak sih sisi positif di balik tantrum itu? Sebenarnya ada sisi Jadi positifnya nggak sih kalau anak tantrumnya? sebenarnya tantrum itu sesuatu hal yang sifatnya itu normal ya, terjadi pada anak-anak yang dia kemampuan verbalnya belum sempurna gitu kan. Makanya tadi aku bilang usia di bawah 4 tahun tuh normal banget gitu anak-anak mengalami atau melakukan tantrum gitu kan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah respon orang tua gitu. Karena di situ saat anak tantrum itu sebenarnya adalah uh, waktu adalah masa kita untuk mengajarkan tentang emosi tadi gitu loh. Nah, jadi Iya. dengan kata lain, sisi positifnya apa? Sisi positifnya adalah itu kesempatan kita untuk mengajarkan mereka bagaimana cara melampiaskan atau melepaskan emosinya dengan cara yang tepat. Begitu. Jadi kalau kita responnya Oh. salah, nah disitulah anak-anak belajar, oh ternyata aku nggak boleh nangis. Kalau nangis itu misalnya disuruh langsung diam ya. Kalau nangis itu orang tua aku nggak suka gitu. Nanti sampai besar pun mereka akan memendam perasaan sedihnya, perasaan marahnya, dan akhirnya bisa meledak gitu. Salah satu contohnya. Atau misalnya anak-anak yang tantrum malah dimarahin gitu, dibentak gitu kan. Iya Nah iya. akhirnya akan berpikir bahwa aku nggak boleh lagi nih marah atau nangis karena orang tua aku nggak suka kalau aku marah atau nangis. Kemungkinan besar mereka ketika punya emosi tersebut, mereka akan larinya ke orang lain, mencari orang lain yang lebih Oh. membuat nyaman gitu. Salah Iya iya iya. satunya yang bisa Ya. terjadi. Nanti Jadi kita sisi nyesel positif, juga ya Mbak, kenapa anak, iya maksudnya nanti kita nyesel juga kenapa anak tuh curhatnya sama orang lain, karena mereka menganggap orang tua tuh nggak bikin dia nyaman gitu ya, efek ya, jangka ya, panjangnya seperti itu ya. ya orang tua tidak menerima apa ya, tidak menerima emosinya yang tadi itu gitu. Iya, Karena sebenarnya semua emosi itu kan valid. ya betul. Kemudian dari siapa lagi nih ya, ini dari momnya lagi, usia balita Mbak, apa kegiatan sehari sebelum tidur juga mempengaruhi nangis mendadak? Kegiatan ya tadi udah Ya, itu dibahas, tadi sempat dibahas juga. Iya tadi bisa sempat diobservasi dibahas sih. sama Mbak Dian. Ya. Jadi kalau aku ya, misalnya emang sering kejadian, bisa dicatat gitu. Misalnya sehari sebelumnya dia ngapain aja yang bikin kita curiga nih ya. Atau misalnya dari makanannya itu juga bisa loh. Misalnya, oh sehari sebelumnya dia makan banyak es krim nih, atau dia kebanyakan makan permen, itu dicatat aja. Nanti dalam seminggu kan bisa ketahuan tuh hal-hal kejadian apa aja, atau misalnya pemicu Oh, apa aja yang itu teriak-teriak di malam harinya tadi gitu kan. Observasi sendiri sih paling. Dicatat memang aja. harus lebih dicatat ya, biar kita lebih gampang observasinya gitu ya. Jadi ketahuan tuh apa namanya pencetusnya dia itu apa. Kemudian dari Mom Diva lagi tadi udah ya. Kalau tinggal dekat tetangga, bagaimana menghilangkan pikiran gak enak sama tetangga kalau anak tantrum? Nah, ini kalau yang tinggal di perumahan kan dempet-dempet tuh. Kalau anak teriak-teriak kan disangkanya, ini anak lagi diapain sih sama ibunya? Takutnya tetangga berpikir kayak gitu ya. Anak nangis kok nggak didiemin? Karena kan konvensional banget ya. Kalau anak nangis harus segera didiemin gitu. Gimana nih Mbak? Kalau ini mungkin minta pendapatnya Mbak Dian. Itu juga aku alamin sih. Aduh. Jadi dulu aku juga kayak gitu. Teriak-teriak gitu kan, nangis-nangis padahal ada aku gitu. Jadi sampai tetanggaku itu dia protes bukan protes, menyinyir gitu ya, nyinyir di media sosial kalau anakku tuh nangis terus kayak gitu. Padahal dia kan nggak tahu ya, nggak tahu kejadiannya seperti apa atau apa yang udah aku lakuin gitu supaya anakku berhenti nangis gitu kan. Ya
apa yang bisa dilakukan ya? Menghilangkan pikiran, karena kita kan nggak bisa mengendalikan Pikiran uh, orang. pikiran orang lain kan ya. Jadi yang bisa kita Iya. kendalikan cuman diri kita sendiri gitu kan. Ya mau nggak mau, uh, gimana ya? Mau nggak mau, emang harus ke pikiran kita sendiri gitu kan. Apa ya? Ya inilah, lebih berpikir bahwa tantrum itu sebenarnya wajar gitu dialami oleh anak-anak yang masih belum bagus kemampuan verbalnya gitu. Walaupun nggak semua anak itu berperilaku apa namanya mengelampiaskan emosinya dengan tantrum gitu. Dan kemungkinannya kan maksudnya tetangganya itu anaknya nggak tantrum gitu kan, atau mungkin belum punya Iya, anak gitu ya. iya. Aku ngerti deh, aku paham sih. Kalau aku sih ya lebih ke ngadem-ngademin diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya pasangan kita bisa diajak komunikasi, mungkin kita bisa bilang ke pasangan ya, apa namanya, gimana caranya supaya kita lebih ikhlas gitu ya, ikhlas atau lebih lebih pikirannya lebih adem ketika mendengar atau melihat tetangga yang mungkin dia pandangannya nggak enak gitu kan, ketika anak kita nangis gitu. Lebih ke situ sih. Terus selain itu, kalau perasaan nggak enak sebenarnya wajar banget ya gitu kan, karena ya siapa sih yang nggak kaget gitu dengerin anak nangis teriak-teriak gitu, semua orang Nangis pasti ya. kaget. Buku Iya. aku juga nulis, kalau misalnya kita sebagai pihak yang belum punya anak atau anaknya nggak tantrum, nah itu sebaiknya kita gimana sih gitu, karena seharusnya yang kita lakukan kan berempati ya. Kalau misalnya kita nggak bisa bantu, ya udah diem gitu kan. Syukur-syukur kalau kita bisa bantu gitu kan. Kalau misalnya memang kita punya kemampuan, kayak misalnya kita ngelihat tetangga kita anaknya banyak, semuanya butuh perhatian gitu kan, anaknya saya 5 gitu kan, semuanya masih kecil-kecil butuh perhatian. Ya wajar banget kan sebenarnya anak-anak pada nangis, pada tantrum gitu kan. Kalau kita bisa bantu ya kita bantu. Tapi kalau kita nggak bisa bantu ya udah kita tutup mulut gitu kan. Terus ya tadi mulai dipraktekin lah cara menghadapi tantrum yang jitu tuh gimana, yaitu dengan berempati terhadap anak-anak gitu. Karena mereka menyadari bahwa orang tuanya menerima emosinya dan berempati kepada emosinya, biasanya anak-anak itu akan apa ya, lebih cepat reda tantrumnya gitu, dan mereka tidak menggunakan cara tantrum untuk melampiaskan emosinya. Ya berproses sih. Iya, benar-benar memang. Jadi ya di minta maaf aja mungkin ya, maaf ya anak saya lagi rewel. Tapi Bisa ya memang bisa. kita nggak bisa, tapi memang bener sih Mbak, kita nggak bisa nyalahin tetangga juga karena dia nggak punya apa, misalkan nggak punya simpati itu segala macam, karena kan ya mungkin dia nggak tahu anak kita nangis karena apa gitu ya. Iya. Jadi sabar-sabarin aja, namanya juga tinggal bertetangga. Ya, kemudian ini ada pertanyaan ini. Anak pertama nggak pernah tantrum sebelum punya adik, bahkan pas adiknya lahir juga nggak pernah tantrum. Nah pas adiknya lahir ini, nah si kakak ini kelihatan nih tantrum. Nah itu gimana tuh Mbak? Sebenarnya sih kalau ini sih kayaknya minta perhatian ya Mbak ya. Kalau dilihat dari kasusnya, minta perhatian. Nah, kalau Mbak Pas Dian gimana adiknya nih? lahir, pas adiknya Ah, bayi nggak juga atau gimana? maksudnya pas adiknya bayi, ini maksudnya ada lanjutannya sebenarnya, cuma kepotong-potong. Oh, ada Pas lanjutannya. Oke, adiknya oke. bayi. Bentar-bentar saya cari lanjutannya dulu. Oh, ini lanjutannya. Nah, tapi sekarang hal sepele pun bisa nangis sama. Kira-kira itu kenapa ya? Oh, jadi gini, si kakak itu pas adiknya belum ada, dia nggak pernah tantrum. Hmm. Nah, setelah adiknya lahir, bahkan hal Hmm. sepele pun bisa dibikin nangis dan tantrum. Nah, itu gimana cara menghadapinya, dan apakah ini tanda kalau si kakak ini sebenarnya dia itu apa namanya, minta perhatian aja gitu. Iya, iya, iya. Ya, intinya sebenarnya adalah memang anak-anak itu kan butuh perhatian orang tuanya gitu ya. Jadi wajar banget mereka merasa kurang diperhatikan ketika ada adik gitu kan, atau ada orang Iya. baru, ada anggota keluarga baru di rumah gitu. Yang bisa kita lakukan ya memastikan, maksudnya menyampaikan ke mereka secara verbal gitu ya, bahwa dengan adanya adik pun kita tetap sayang loh sama kakak gitu kan. Dengan adanya adik pun orang tua gitu atau ibunya itu selalu cinta gitu sama kakaknya. Jadi memastikan bahwa anak tuh menyadari
bahwa orang tuanya itu tetap sayang, tetap cinta ke kakaknya walaupun udah ada adik. Mungkin itu sih yang bisa dilakukan. Iya ya, walaupun ya buat Om Sulastri, jadi walaupun adiknya memang lebih butuh perhatian, jangan sampai si kakak malah dilupain gitu ya. Karena memang ini biasa terjadi sama ibu-ibu yang punya anak yang rentang usianya itu deketan ya. Misalkan kakaknya baru 2 tahun tapi adiknya udah lahir gitu ya. Itu permasalahan-permasalahan yang biasa terjadi tuh. Mungkin kita yang udah ngasih perhatian kok tetap kurang gitu kan. Nah, saranku adalah lebih diseringkan lagi ngungkapinnya dalam bentuk verbal. Baik dalam bentuk ucapan atau misalnya apresiasi terhadap yang dilakukan. Jadi makasih ya Kak, hari ini sudah lahap makannya gitu, atau makasih ya Kak, hari ini mau bantuin jaga adik, atau makasih ya Kak, hari ini sudah mau sholat kayak gitu. Jadi ungkapkan perhatian kita dengan cara verbal tadi ya, baik berupa kalimat-kalimat yang menyatakan bahwa kita menyayangi anak, bahwa kita menghargai anak, terus juga sentuhan kayak pelukan, kemudian ciuman, belayan, seperti itu sih, sama tadi apresiasi. Iya kan ya. Jadi jangan sampai kita terlalu kelihatan banget sayang banget sama adik bayinya, si kakak merasa kok adik bayinya diperhatiin terus sedangkan dia enggak gitu ya. Jangan sampai dia tuh berpikiran kayak gitu, padahal kan memang kedua-duanya harus dikasih perhatian yang sama. Sepertinya yang utamain kakaknya. Saya terakhir ya. Iya, harus utamain. Kan kasihan juga. Bagaimana melatih emosi anak agar tidak sering tantrum? Justru kalau tantrum ini dalam rangka melatih emosi juga sebenarnya yang Mbak Dianya. Melatih emosinya dia mengelola. Jadi yang pertama itu memang anak-anak harus dikenalkan terlebih dahulu dengan jenis-jenis emosi. Itu sudah bisa dimulai sejak bayi sih. Jadi kayak misalnya ada bayi yang nangis dengar suara petir gitu kan. Nah, kita bisa bilang, terus bayinya nangis gitu kan. Oh, adik kaget ya. Itu tadi suara petir gitu. Atau misalnya bayi nangis karena terlalu ngantuk gitu kan. Terlalu ngantuk atau misalnya belum minum ASI. Oh, adik ini ya apa namanya? Kesal ya karena ngantuk tapi belum bisa tidur juga. Nah, itu udah bisa mulai kita kenalkan bayi sebenarnya. Tapi kalau misalnya sekarang udah balita gitu kan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Mulailah lagi dengan mengenalkan bentuk-bentuk emosi terlebih dahulu gitu. Nah, kalau teman-teman atau ibu-ibu semua kesulitan gitu kan mengenalkan bentuk emosi atau jenis emosi, bisa pakai alat bantu, baik berupa buku atau misalnya dongeng atau video. Itu kan banyak ya sekarang ya. Jadi kayak misalnya jenis-jenis emosi, marah itu seperti apa, kecewa itu seperti apa, dan itu ada ceritanya gitu kan. Mungkin dengan cerita tersebut anak juga bisa lebih memahami gitu. Itu dulu, jadi yang dilatih dulu pertama kali adalah dikenalkan dulu jenis-jenis emosi, kemudian baru bertahap, baru kita kasih tahu juga tuh. Biasanya kalau di buku juga ada ya, ketika kita kecewa itu ngapain sih bisa dilakukan gitu. Ketika kita marah tuh marah seperti apa sih yang tepat gitu, tepat sasaran, maksudnya tidak diri sendiri atau tidak melukai orang lain. Nah, itu bisa kita sampaikan ke anak dalam keadaan tenang, tapi bukan dalam lagi tantrum. Oh, ini sesuai dengan pertanyaan yang ini nih. Kalau melepaskan emosi dengan menyakiti diri sendiri, nah tadi menyambung tadi yang Mbak Dian sampaikan. Nah, kalau dia menyakiti diri sendiri nih, Mbak, gimana tuh? Agak ngeri juga nih sebenarnya. Ada sih ya. Aku tulis juga di buku. Jadi kalau yang dia sampai menyakiti diri sendiri, supaya udah ada di buku tuh. Kalau ada yang menyakiti diri sendiri, tentu harus kita selamatkan ya. Maksudnya kita bisa peluk anaknya gitu, jangan sampai anak itu melukai dirinya sendiri gitu. Misalnya tangannya gitu ya, yang entah nyakar-nyakar wajah atau misalnya memukul-mukul kepala gitu kan. Itu kita bisa megangin tangannya, kita bisa peluk badannya gitu kan. Artinya, maksudnya tuh peluk yang dalam artian benar-benar ngunci mereka gitu loh. Gitu, tapi jangan lupa diikutin dengan empati gitu. Kita bisa ungkapkan bahwa
kakak marah ya atau kakak kesal ya, apa namanya, kakak boleh kesal, kakak boleh marah, tapi tidak tidak pukul kepala kakak ya, atau tidak cakar wajah kakak ya. Nah kayak gitu aja sih. Hmm. Dan itu prakteknya harus Iya, diulang-ulang, maksudnya harus iya memang konsisten. benar. Oh, Ketika dia tenang, kita kasih tahu cara marah yang tepat, cara kesal yang tepat itu seperti apa. iya. Jadi kita punya kesempatan juga pada saat anak tantrum itu kesempatan kita untuk ngajarin anak untuk ngajarin anak buat mengeluarkan emosinya juga sambil diajarin juga. Harusnya kalau misalkan marah jangan begini ya, jangan begini ya. Oh ya kalau misalkan menurut oh salah maaf, maaf. Kalau menurut Mbak Dian penggunaan kata jangan itu seperti apa sih Mbak? Mungkin agak mirip-mirip. Jangan jangan begitu, jangan begini ya. Kalau marah tuh jangan begitu, jangan begitu. Itu seperti apa sih kalau Mbak Dian itu nggak uh, meminimalisir penggunaan kata jangan atau gimana Mbak? Hmm. Kalau aku pribadi nggak terlalu ini ya, mau pakai kata jangan atau enggak itu sebenarnya Beda-beda. preferensi masing-masing gitu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah justru panjangnya kalimat kita gitu. Kalau kalimat kita Hmm. kepanjangan itu rata-rata anak-anak tuh nggak akan masuk ke Oh iya pikiran benar-benar. atau ke telinga mereka gitu. Jadi memang harus Oh. pakai kalimat yang pendek. Kemudian Hmm. intonasi sama ekspresi kita. Jadi kita mau ngomong jangan tapi nadanya kita tinggi atau ekspresinya kita marah gitu ya, mendelik gitu, itu yang ada anak-anak akan lebih ini lagi, lebih apa ya, lebih berontak lagi kan biasanya. Jadi lebih ke situ Iya. sih, lebih ke bahasa tubuh kita, intonasi, terus ekspresi kita, nada suara kita, itu yang sebaiknya diperhatikan. Oke, karena oh iya. Baiklah Mbak Dian, karena pertanyaannya juga sudah habis. Tadi ada beberapa memang pertanyaan yang mirip. Jadi tadi aku gabungin pertanyaannya. Ah, semua buat mom semua yang sudah hadir, terima kasih ya untuk semua pertanyaannya juga. Terima kasih juga sudah ikut berpartisipasi. Nah sekarang sesi ini nih sesi Mbak Dian untuk memperkenalkan bukunya atau gimana? Silakan promosinya. Bisa Ya, didapetin di aduh. mana Mbak Dian? Kan harus katanya harus open order dulu kah atau sudah ready kah bukunya jadi tinggal pesan terus pesannya kemana bisa disampaikan buat ke mom semua yang ada di sini. Oke, jadi ini buku Antum Anak ini sudah bisa dipesan via marketplace, jadi ada di Shopee sama Tokopedia. Nanti linknya gimana dia? Atau searching aja, searching Ah searching boleh boleh. judulnya gitu ya. Itu bisa gitu kan, cari di Shopee atau Tokopedia, dan itu dari penerbitnya langsung dari Diva Press gitu. Selain itu juga bisa Hmm. dipesan melalui saya, bisa japri ke Kalau bisa Instagram. oh ya Mm-mm. bisa japri di Instagram ya. Nanti dari Instagram kalau mau beli lewat e-commerce boleh ya. Bisa. Nanti Dan sekarang diarahkan. ini karena masih promo sampai tanggal 15 Februari, jadi dari harga 60.000 menjadi 45.000 gitu. Sampai 15 Februari doang. Setelah itu Oh, harga sampai besok dong normal. berarti ya. Oh ya sampai besok ya berarti ya. Nah, bom cepetan, burun lumayan loh. Lagi harga promo cuma 45.000 itu ilmu yang disampaikan di dalam buku itu banyak banget dan pasti bakal bermanfaat juga buat mom yang lagi punya anak-anak balita yang sedang mengalami momen-momen tantrum. Bagaimana sih? Terus bisa juga dijadiin kado nih buat teman-teman mom Ya. yang lagi abis lahiran mungkin bisa jadi kan anti mainstream gitu hadiahnya. Ya bisa didapatkan di Shopee atau di Tokopedia ya Mbak. Nanti linknya bisa Ya. minta. Jadi langsung DM Mbak Dian. Jadi Instagramnya tuh Dian underscore Pucatosif Ya. ya. Jadi Instagramnya Mbak Dian tuh Dian underscore is ya Bang. Nah, bisa langsung DM harganya cuma 45.000 bisa langsung ke Mbak Dian atau mau lewat e-commerce juga nanti bisa diarahkan sama Mbak Dian. Oke, terima kasih untuk Mbak Dian Farida Ismiyamah atas sharingnya yang bermanfaat banget. Jadi kita lebih terbuka lagi nih wawasannya ya soal anak tantrum. Semoga dengan hadirnya Mbak Dian kita bisa jadi sabar lagi lah ya. Karena kita udah tahu ilmunya, bagaimana mengatasi anak tantrum. Kalau misalkan
masih kurang, harus beli bukunya. Sengaja ini yang dikupas bagian luar-luarnya aja biar penasaran, jadi bisa mau bisa dapetin bukunya langsung bisa DM ke Mbak Dian. Untuk mom yang tadi bertanya, mungkin tadi ada pertanyaan yang mirip-mirip kan, jadi pertanyaan tadi aku gabungin. Terima kasih untuk semua mom yang bertanya. Nanti pemenang 5 buku, wih banyak banget ya. Nanti akan kita umumkan di IG story-nya Mos Mom ID. Pantengin dulu, jadi adminnya mau itu dulu deh, mau berembuk dulu siapa yang berhak mendapatkan 5 buku, 5 moms yang berhak mendapatkan 5 buku dari Mbak Dian. Mbak Dian, terima kasih ya sudah berbagi sharing hari ini. Semoga sehat Ya, selalu. sama-sama. Sama-sama. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nah, oke. Mom semua tadi yang bertanya bisa untuk pemenang buku nanti akan kita umumkan ya Mom. Jadi stay tune aja. Terima kasih untuk Mom semua yang sudah hadir. Sampai berjumpa lagi di sharing session bareng Mos Mom ID, dan kita akan tampilkan narasumber-narasumber yang expert di bidangnya. Atau Mom juga punya saran untuk menghadirkan siapa? Silakan ya, bisa komentar, bisa komen-komen di WAG-nya Mos Mom ID, atau bisa japri juga, bisa DM juga. Mom, aku mau ini dong, mau bahas masalah ini ya, silakan. Bisa, kita welcome kok. Oke, terima kasih ya Mom. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.